Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tegar Dizi Pratama selaku pemateri 1 dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang pengertian taraf intensitas. Perkenalkan, saya Natalia Kirana Delistiani menjadi pemateri 2. Saya Nasyifa Kairis, pemateri 3. Saya Pungidela, pemateri 4. Langsung ke materinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang taraf intensitas bunyi. Apa sih taraf intensitas bunyi itu? Perlu diketahui, taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Karena telinga manusia tidak merespon bunyi secara linear, maka digunakan skala logaritmik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai intensitas bunyi. Jadi apa sih itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi biasanya dirumuskan dengan I sama dengan P per A, di mana I itu sama dengan intensitas gelombang bunyi. Satuannya adalah W per M pangkat 2. Terus P-nya ini adalah daya gelombang. Satuannya W. A ini adalah luas penampang. Yang satuannya adalah meter pangkat 2. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwasannya rumus intensitas gelombang bunyi itu I sama dengan P per A, yang dimana P itu adalah daya gelombang yang satuannya W, dan A adalah luas penampang yang pangkatnya yang satuannya meter pangkat 2. Jadi bisa dituliskan I sama dengan P per A sama dengan W per M pangkat 2. Itu teman-teman. Rumus intensitas bunyi biasanya digunakan dalam rumus umum yang mencari soal yang membahas tentang intensitas bunyi. Jadi yang kedua saya akan membahas tentang taraf intensitas bunyi. Apa sih itu taraf intensitas bunyi? Jadi taraf intensitas bunyi itu dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I per I0, yang dimana TI itu adalah taraf intensitas, yang satuannya adalah desibel atau dB. Yang kedua adalah I, yang dimana I itu adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi yang satuannya adalah W per M pangkat 2. I0 atau intensitas ambang. Satuannya adalah sama juga W per meter pangkat 2. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas rumus selanjutnya. Jadi rumus yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya ada di sini. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang intensitas
taraf intensitas bunyi pada jarak yang berbeda. Untuk rumusnya itu ada di mana R ini merupakan jarak ke sumber bunyi tersebut, dan T ini ada taraf intensitas 2, terus ada 20 log per R1 per R2. Nah, lanjut, jadi taraf intensitas 1 sama taraf intensitas 2 merupakan jarak dari R1 dan R2 dari sumber bunyi tersebut. Selanjutnya ada taraf selanjutnya ada intensitas N atau intensitas N buat sumber bunyi yang identik. Terus ada TLN, jadi taraf intensitas N merupakan buah sumber bunyi identik yang akan dicari nanti. Sebagai tambahan aja, buat mempermudah kalian untuk menjawab soal, biasanya ada log. Nah, log ini ada syaratnya. Pertama, ada log AB sama dengan log A ditambah log B. Yang pertama. Terus yang kedua itu ada log A per B sama dengan log A dikurang log B. Selanjutnya itu ada log N, log AN, A kuadrat itu sama dengan N log A. Selanjutnya ada yang paling sering muncul di soal adalah log 10 sama dengan 1. Jadi ini hanya untuk informasi tambahan biar kalian bisa menjawab soal ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal, pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Terus pada jarak 30 meter dari sumber ledakan terdengar taraf intensitas bunyi sebesar. Jadi kita mau cari berapa sih taraf intensitas bunyi pada jarak 30 meter tersebut. Soalnya bisa dilihat di PPT atau di layar ya teman-teman. Yang pertama itu kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama ada R1 atau jarak ledakan pertama, itu sebesar 3 meter. Terus ada taraf intensitas 1 itu ada 50. Terus ada R2 sebesar 30 meter. Selanjutnya ada taraf intensitas 2, di mana yang inilah yang mau kita cari, berapa pada jarak 30 meter berapa sih taraf intensitas bunyi di ledakan tersebut. Kita menggunakan rumus yang ada di sini. Kalau untuk rumus sebenarnya bervariasi, tapi yang saya ambil yang umumnya saja, yaitu ada P di 2 sama dengan P di 1
Selanjutnya kita tinggal masukkan aja yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut. Ada 50 ditambah 10 log 3/30 pangkat 2. Ini langsung kita turunkan saja. Ini bisa kita coret dan menghasilkan 10 min 2. Gimana sih teman-teman untuk mendapatkan 10 min 2 ini? Jadi ini kan masuknya menjadi 1/10. Kalau ini kita balik, dia akan menjadi 10 min 1. Jadi ini tinggal dikalikan saja. Jadi hasilnya 10 min 2. Ini 10 plus 1. Jadi kayak ibaratnya 10 1 dikali 10 min 1. Kayak gitu. Untuk menghasilkan 10 min 2 ini. Selanjutnya kita tinggal cari ini hasilnya kan 20. Jadi maksudnya 2 itu sama dengan 50/20. Hasilnya 30. Kita ke contoh soalan kedua. Karat intensitas sebuah mesin rata-rata 50 dekabel. Apabila 100 mesin dihidupkan bersamaan, maka karat intensitasnya adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan rumus yang kedua, guys. Oke, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Tadi kan kita mau mencari apabila 100 mesin itu dihidupkan secara bersamaan. Berarti N-nya kita tinggal ganti menjadi 100. Selanjutnya ada TI N ini sama dengan 1 ya guys, sama aja. Jadi sebesar 50. Habis itu tinggal tambah 10 log N ini sama kayak ini. N itu adalah 100 per M itu adalah TI yang pertama. Jadi itu 1. Seperti ini. Lalu kita tinggal hitung aja. 50 ditambah 10 log 100 itu hasilnya 20. Jadi tambah 20. Jadi hasilnya sebesar 70. Oke, jadi gelombang bunyi itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ada di yang pertama USG, yang kedua sonar, yang ketiga kamera autofocus, yang keempat kacamata tunanetra, yang kelima telepon, yang keenam alat musik. Nah, sebenarnya apa sih gelombang bunyi itu? Jadi sebelum kita menelaah lebih jauh ya tentang aplikasinya kemana, kita bakal jelasin tentang gelombang bunyi. Jadi, gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal karena adanya arah rapat bunyi itu searah, dan dikatakan sebagai gelombang mekanik karena bunyi membutuhkan medium perambatan. Oke, ini contoh yang pertama ada sonar, sound navigation and ringing. Jadi sonar ini adalah singkatan dari yang tadi, sound navigation and ringing. Itu tuh merupakan teknologi canggih yang memanfaatkan karakteristik gelombang bunyi untuk melakukan navigasi dan deteksi di bawah permukaan air. Beda nih sama radar yang menggunakan gelombang elektromagnetik, sonar ini menggunakan gelombang ultrasonik karena suara dapat merambat jauh lebih efisien dan lebih cepat di dalam air dibandingkan dengan cahaya atau sinyal radio. Makanya mereka tuh pakainya
gelombang ultrasonik gitu. Prinsip dasarnya mengadopsi kemampuan alami hewan-hewan seperti lumba-lumba. Terus yaitu ekolokasi. Proses ini dimulai ketika sebuah perangkat pemancar yaitu transducer mengirimkan pulsa gelombang bunyi ke dalam air. Begitu gelombang tersebut menabrak objek, pulsanya nabrak baik itu di dasar laut, bangkai kapal maupun sekumpulan ikan, gelombang itu bakal mantul kembali. Jadi setelah dia nabrak itu dia bakal mantul kembali si gelombang-gelombang ini sebagai gema yang kemudian bakal ditangkap sama sensor penerima bernama hidrofon. Jadi proses ini tuh dimulai ketika sebuah perangkat pemancar. Nih, anggap aja ini perangkat pemancar. Nah, perangkat pemancarnya itu namanya transducer. Si transducernya ini mengirimkan pulsa gelombang ke dalam air. Ini air ya guys. Begitu gelombang tersebut, gelombangnya menabrak objek, jadi misalnya ada ikan atau ada bangkai-bangkai kapal atau ada daratan, dia nabrak objek, dia tuh bakal nabrak, dia bakal kembali lagi, ke sini, mengatur kembali sebagai gema, jadi kayak sebagai gema gitu yang kemudian ditangkap sama sensor penerima di transducer itu yang namanya hydrofon, kayak gitu. Nah, kehebatan teknologi ini tuh terletak di kemampuannya menghitung jarak secara akurat dengan rumus S sama dengan 2 V kali T. Jadi itu tuh rumusnya dengan S sama dengan jarak total yang ditempuh gelombang. Jadi kayak jarak objek pantulnya gitu yang ditanyakannya kalau kita mau cari jarak objek pantul. Terus itu kecepatan rambat gelombang ya teman-teman. Terus ada T itu waktu. Nah, angka 2 ini kenapa di sini kita pakai angka 2? Karena gelombang itu menempuh perjalanan banyak 2 kali kan dia memantul. Pertama, kedua. Oke. Jadi kita masuk ke contoh soal ya. Jika ada sebuah kapal menggunakan sonar untuk mengukur kedalaman laut, nah, gelombang bunyi dipancarkan dan diterima kembali setelah 2 detik. Jika cepat rambat bunyi di air adalah 1.500 meter per second, berapakah kedalaman laut tersebut? Jadi kita tulis ya, diketahui V sama dengan 1.500 meter per second. Terus waktunya ada 2 second. Jadi kita masukin rumus yang ini. Sama dengan 1.500 kali kedalaman laut tersebut adalah 1.500 meter. Nah, kayak gitu tadi, dengan mengetahui kecepatan bunyi di air yang mencapai sekitar 1.500 meter per second dan mengukur waktu tempuh gelombang sejak dikirim hingga diterima kembali, kita bisa memetakan kedalaman laut dengan sangat presisi. Dalam praktiknya, sonar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sonar aktif yang memancarkan sinyal untuk mendapatkan posisi objek secara tepat dan sonar pasif yang hanya mendengarkan suara dari lingkungan-lingkungan sekitar untuk mendeteksi keberadaan objek tanpa pemicu deteksi lawan. Dari industri perikanan yang mencari sumber daya pangan hingga militer yang menjaga keamanan bawah laut, sonar tetap menjadi instrumen paling krusial dalam mengeksplorasi misteri kedalaman samudera.
Jadi selanjutnya ada USG. USG itu aplikasi gelombang bunyi dalam bidang kedokteran. Jadi pemeriksaan itu dengan menggunakan ultrasonografi yang memanfaatkan sifat gelombang, yaitu bisa dipantulkan termasuk gelombang bunyi. Jadi cara kerjanya itu ketika pulsa-pulsa ultrasonik menumbuk sebuah dinding, maka pulsa tersebut sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Ultrasonografi sebagai gelombang bunyi dipancarkan pada tubuh manusia. Pulsa-pulsa akan dipantulkan oleh jaringan tulang, jaringan otot, serta cairan yang memiliki massa jenis yang berbeda. Pantulannya akan ditampilkan dalam layar osiloskop yang menggambarkan bagian. Nah, selanjutnya contoh aplikasinya itu ada kamera atau autofocus. Jadi di kamera itu kan ada autofocusnya. Saat kita menggunakan kamera, secara otomatis itu kan mengatur fokusnya. Jadi kamera itu menggunakan sonar. Jadi gelombang ultrasonik dikirim oleh kamera menuju objek yang akan difoto. Setelah gelombang dipantulkan, kamera dapat mengetahui jarak objek sehingga secara otomatis kamera mengatur sesuai jarak objek tersebut. Nah, selanjutnya ada kacamata tunanetra. Kacamata itu untuk tunanetra atau smart glasses yang dirancang sebagai alat bantu navigasi dan mobilitas. Seringkali menggunakan sensor ultrasonik, kamera AI, dan sistem voice assistant atau suara untuk mendeteksi objek, rintangan, atau membaca teks. Gunanya menggantikan peran tongkat atau mata. Kacamata ini mengubahkan informasi visual menjadi audio melalui handphone atau getaran yang membantu pengguna beraktivitas secara mandiri. Nah, contoh selanjutnya itu sangat dekat sama kita, ada di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari, yaitu telepon. Nah, telepon ini adalah aplikasi gelombang bunyi yang berfokus pada konversi energi. Jadi, prosesnya itu dimulai ketika pita suara manusia atau suara-suara yang ada itu menggetarkan udara dan menciptakan gelombang longitudinal yang masuk ke dalam mikrofon telepon. Di dalam mikrofon itu terdapat diafragma tipis yang bergetar mengikuti pola gelombang suara tersebut, kayak telinga. Getaran mekanis ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik pada telepon kabel atau gelombang elektromagnetik pada ponsel untuk dikirimkan ke jarak jauh. Di sisi penerima, proses ini dibalik. Sinyal listrik diubah kembali menjadi getaran mekanis oleh speaker yang kemudian menggetarkan udara di sekitar telinga pendengar sehingga bunyi asli dapat terdengar kembali. Nah, selain di telepon yang menggunakan sistem getaran-getaran kayak gitu tuh ada juga di alat musik. Nah, alat musik juga adalah aplikasi gelombang bunyi yang memanfaatkan fenomena getaran dan resonansi untuk menghasilkan nada yang harmonis. Jadi pada alat musik tuh ada beberapa macam kan, ada yang namanya alat musik ritmik, itu alat musik pukul atau enggak alat musik tiup. Nah, pada alat musik ini, contohnya pada alat musik tiup seperti seluring, bunyi ini dihasilkan dari getaran kolom udara di dalam tabung. Jadi tetap ada getarannya ya. Pada alat musik petik seperti gitar atau pukul seperti drum, bunyi berasal dari getaran dawai atau membran. Jadi benar-benar jelas yang kayak jelas. Bunyi berasal dari getaran dawai atau membran yang dimana menciptakan keindahan suara dari alat musik ini. Keindahan suara dari alat musik sangat bergantung pada resonansi, yaitu ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang berfungsi memperkuat bunyi asli sehingga terdengar lebih nyaring dan merdu. Setiap alat musik didesain sedemikian rupa agar panjang gelombang yang dihasilkan sesuai dengan frekuensi nada tertentu yang diinginkan. Gitu. Oke teman-teman, kita sampai di materi terakhir yaitu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti mendengar gema di gunung. Yang kedua, mendengar suara petir setelah kilat. Dan yang terakhir, mendengar musik dari tetangga. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari kami tentang bunyi. Menyenangkan bukan? Bukan!